Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B akan menjelaskan sedikit mengenai keseimbangan nasional model 4 sektor. Saya Nafanti Kamila akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan mekanisme perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini dikurangi pajak keuntungan perusahaan yaitu pada aliran 2, tetapi belum dikurangi pajak pendapatan rumah tangga yaitu pada aliran 3. Rumah tangga dalam perekonomian menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi yang pertama membeli barang dan jasa untuk produksi sektor perusahaan dan pengeluaran konsumsi sebagai konsumsi atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, yang ditunjukkan pada aliran 4. Juga membayar pajak pendapatan kepada pemerintah yaitu pada aliran 3, mengimpor barang yaitu pada aliran 5, menabung sisa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan yaitu pada aliran 6, pinjaman yaitu pada aliran 7, aliran oleh pembayaran ke atas ekspor sektor perusahaan, aliran pendapatan dari negara-negara luar yaitu pada aliran 10, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah, dan barang modal untuk investasi pemerintah yaitu pada aliran 8. Kegiatan ekonomi 4 sektor ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri, seperti dalam diagram circular flow berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Basyar akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor dan teori permintaan agregat dalam perekonomian terbuka. Kemudian, syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah tingkat pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor, atau investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor sama dengan tabungan ditambah pajak ditambah impor. Kemudian yang selanjutnya adalah ekspor dan impor dalam perekonomian terbuka. Ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Kemudian impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, andaikan ekspor merupakan pengeluaran ekonomi, yaitu ia ditentukan oleh pendapatan nasional. Ekspor terutama ditentukan oleh harga relatif barang dalam negeri di pasaran luar negeri, kemampuan barang dalam negeri di pasaran luar negeri, kemampuan barang dalam negeri untuk bersaing di pasaran dunia, dan cita rasa penduduk di negara-negara lain terhadap barang yang diproduksikan suatu negara. Berbeda dengan ciri ekspor, impor adalah suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori permintaan agregat dalam perekonomian terbuka. Menurut teori Keynesian, yaitu hubungan antara agregat demand, yaitu pengeluaran agregat, dengan pendapatan atau output. Ada 4 komponen, di antaranya yang pertama adalah konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir adalah perdagangan luar negeri. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Adam Damuri akan mencoba menjelaskan mengenai latihan soal dalam perekonomian terbuka. Misalkan diketahui fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,8 GD, pajak adalah 25% dari pendapatan nasional, sehingga T sama dengan 0,25 Y, investasi swasta bernilai 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai 1000. Ekspor negara tersebut bernilai 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional, sehingga M sama dengan 0,1 Y. Selanjutnya dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Yang akan ditanyakan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menjawab satu persatu. Misalkan yang pertama fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y, maka C sama dengan 500 plus 0,8 Y, kemudian kita rubah YD-nya sehingga 500 plus 0,8 dikali Y min T, 500 plus 0,8 dikali Y min 0,25 Y. C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Selanjutnya pendapatan nasional pada keseimbangan. Dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor.
Y sama dengan 500 plus 0,6Y plus 500 plus 1000 plus 800 min 0,1Y. Sehingga 0,5Y sama dengan 2800, Y sama dengan 5600. Selanjutnya, perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Dengan menurunkan pajak, dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Y sama dengan 500 plus 0,8YD plus investasi plus government plus ekspor min. Kemudian kita rubah 6000 sama dengan 500 plus 0,8 kali Y min T plus 500 plus 1000 plus 800 min 0,1 Y. Maka 6000 sama dengan 2800 plus 0,8Y min 0,8 T min 0,1 Y. Sehingga 6000 sama dengan 2800 ditambah 0,8 kali 6000 dikurang 0,8 T dikurang 0,1 dikali 6000 menghasilkan 0,8 T sama dengan min 6000 plus 2800 plus 4800 min 600. Maka 0,8 T sama dengan 1000, nilai T sama dengan 1250. Apabila pajak tidak berubah pada kesempatan pendapatan nasional 6000, jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25Y, maka T sama dengan 0,25 dikali 6000, sehingga T sama dengan 1500. Maka pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh, pajak yang diterima adalah 1250, manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1500. Dengan demikian, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1500 dikurangi 1250, yaitu 250. Selanjutnya dengan menambah pengeluaran pemerintah, maka Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Kita masukkan angkanya, Y sama dengan 500 plus 0,6Y plus 500 plus G0 plus 800 min 0,1Y. 6000 sama dengan 500 plus 0,6 dikali 6000 ditambah 500 ditambah G0 ditambah 800 ditambah 0,1 dikali 1000. Dikali 6000. 6000 sama dengan 500 plus 3600 plus 500 plus G0 plus 800 min 600. Sehingga G0 sama dengan 6000 dikurangi 5400 ditambah 600, yaitu 1200. Maka perhitungan di atas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 1200 dikurangi 1000, yaitu 200. Selanjutnya mengenai budget pemerintah dan fungsi pajak. Pada keseimbangan asal yaitu Y sama dengan 5600. Pajak adalah sebanyak T sama dengan 0,25Y, T sama dengan 0,25Y, 25, Y-nya kita ganti menjadi 5600 sehingga menghasilkan T sama dengan 1400. Pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 1000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T min G sama dengan 1400 dikurangi 1000, yaitu 400. Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak telah berkurang menjadi 1250. Ketika pengeluaran pemerintah tetap 1000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T dikurangi G sama dengan 1250 dikurangi 1000, yaitu 250. Budget pemerintah dan fungsi pajak. Masih mengenai budget, kasus penambahan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh, berhitungan dalam 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan menjadi 1200. Oleh karena itu, tiada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap T sama dengan 0,25Y, maka Y sama dengan 6000. Pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikali 6000, yaitu 1500. Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T min G sama dengan 1500 dikurangi 1200, yaitu 300. Fungsi pajak yang baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan pengeluaran pajak secara sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 plus 0,25Y. Perhitungan dalam menjawab soal ketiga ini menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1250. Informasi ini dapat membantu menemukan nilai T0, yaitu T sama dengan T0 plus 0,25Y, T sama dengan 1250 sama dengan T0
plus 0,25 dikali 6.000, T0 sama dengan 1.250 dikurangi 1.500, T0 sama dengan min 250. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan min 250 plus 0,25Y. Pada Y sama dengan 5.600, impor sama dengan M sama dengan 0,1Y. M sama dengan 0,1 dikali 5.600, maka M sama dengan 560. Maka ekspor 800 melebihi impor, terdapat kelebihan dalam neraca perdagangan. Pada Y 6000, impor adalah M sama dengan 0,1Y, M sama dengan 0,1 dikali 6000, maka M sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap, dan berarti ekspor tetap melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sylvia, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari latihan soal. Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan 2A, didapati pertambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurangi 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200. Kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Dan demikian dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 per 200 sama dengan 2. Lalu, data grafik keseimbangan sesuai dengan perhitungan. A. Sebagai fungsi Y, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6Y. B. Investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor masing-masing adalah 500, 1000, dan 800. Maka pada simbol tegak, pada Y sama dengan 0, nilai C ditambah I ditambah G sama dengan X adalah 500 ditambah 500 ditambah 1000 sama dengan 2800. Keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan 5600. Lalu di sini ada grafik gambar nomor 1 menurut pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat. Lalu yang kedua menurut pendekatan suntikan dan bocoran. Grafik tersebut dibuat didasarkan data berikut. Nilai I ditambah G ditambah X adalah 500 ditambah 1000 ditambah 800 sama dengan 2300. Nilai S ditambah T ditambah M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah min 500. Nilai ini didapat dari perhitungan berikut. Pada Y sama dengan 0, nilai C adalah 500. Oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6Y. Sedangkan dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan Y sama dengan C, ditambah S ditambah T ditambah M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 ditambah S ditambah T ditambah M, atau S ditambah T ditambah M sama dengan min 500. Maka keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan 5.600. Lalu kesimpulan materi perekonomian 4 sektor adalah perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Dan di samping itu, terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi, kita mengenal 4 pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Berikut referensi yang kelompok kita gunakan. Sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.